sebagai kepala unitnya. Kepala unit di Waduk Dharma ini. Nah, Pak, sekarang kan lagi berlangsung revitalisasi Waduk Dharma ya, Pak? Iya, betul. Kira-kira apa saja nih yang rencananya akan ditata? Jadi pertama kita akan merubah konsep entrance, akses masuk, loketnya, terus pembuatan plaza. Kita membuat plaza 2 buah untuk fasilitas bermain dan lain sebagainya. Terus juga gazebo, terus juga kita di pinggiran Waduk Dharma ini kita dirapikan juga, dan taman untuk bermain. Itu sih untuk tahapan 2019 ini. Baik, ada berapa tahap nih kira-kira Pak nanti? Ada 4 tahap. 4. Berarti tahap awal ini proses pembangunannya memakan waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Taman dulu. Ya, taman, loket, terus gazebo, terus plaza, buat seperti itu. Dan ini program ini adalah langsung dari pemerintah pusat Jawa Barat. Dari pemerintah provinsi ya. Kebetulan penggagasnya itu adalah Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur. Kalau boleh tahu anggaran dari mana Pak? Anggarannya kebetulan dari provinsi ya, dari PSDA, senilai 9,5 miliar untuk tahap awal. Untuk tahap awal ini. Nanti tahap keduanya setelah mulai tahun 2020, sepertinya itu setahun full. Kemarin sih dianggarkan sekitar 100 miliar lebih untuk itunya. Kenapa sih Pak ada revitalisasi gitu untuk Waduk Dharma? Karena saya rasa Waduk Dharma yang sekarang ini sudah berumur sangat tua ya, puluhan tahun. Bahkan pada saat saya masih sekolah, bangunannya masih seperti ini, belum ada perubahan. Dan ini pada saat kita ngobrol dengan Pak Ridwan Kamil tertarik untuk mengembangkan Waduk Dharma karena potensinya sangat bagus. Menunggu untuk perahunya jalan, sambil itu kita nanya-nanya yuk tentang masyarakat yang ikut berkontribusi di sini. Selain perahu apa aja nih Pak? Justru di sini sebagian besar masyarakat sekitar sini ya, karena pegawai kami pun itu sebagian besar dari Kecamatan Dharma. Tidak hanya perahu, di sini masyarakat berjualan makanan, minuman, terus juga berusaha permainan, air, dan semuanya dari masyarakat, tidak aja yang dari luar. Jadi Waduk Dharma ini ternyata tempat yang untuk berwisata juga bisa, terus memberikan banyak keuntungan untuk masyarakat. Ya. Juga merupakan sumber penghidupan juga ya bagi masyarakat di sini. Nah, perlu diketahui teman-teman, ternyata jenis ikan di sini kebanyakan adalah ikan jenis bandeng, juga ada ikan nilam, terus ikan patin, ikan emas juga ada ya Pak, ikan lele, pokoknya ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang hidup di air tawar. Yuk kita mulai berwisata di Waduk Dharma dengan menggunakan perahu dari penduduk sekitaran Kecamatan Dharma. Kebetulan sekarang kita lagi menaiki perahu untuk berkeliling mengitari Waduk Dharma ini, dan terlihat di sini banyak sekali pemandangan yang sangat bagus, termasuk para nelayan yang sedang mencari ikan. Terus terlihat di sana banyak sekali burung-burung endemik asli Waduk Dharma. Ya Pak, tadi disebutin udah sejarah sudah ya, terus tentang luasnya juga berapa meter sudah. Boleh Pak, ketika
pernah nggak surut air gitu? Volume air itu bisa mencapai berapa ketika kemarau? Pernah nggak mengalami yang paling kering gitu atau paling Kalau saya rasa sih justru sekarang paling parah ya. Tahun kemarin nggak separah ini ya, debit airnya nyusutnya sangat tinggi banget. Kalau debitnya saya mungkin udah ribuan galon, kayaknya saya nggak begitu paham tepatnya. Namun ini kemarau yang cukup lumayan sangat ini ya, panjang gitu? sangat Ya? panjang. Sampai pulau apa namanya Pak? Pulau iya, Batu datar ya. batu datar sampai mulai terlihat ya. Biasanya akhir-akhir tahun ya mulai terlihat, ini sekarang belum akhir tahun udah mulai nyambung si pulaunya baru tuh. Oh tadinya nggak sampai pulau yang itunya tuh pulau datar itu nggak sampai kelihatan banget. Iya, sama-sama kelihatan. Sekarang Singkat dulunya ini pedesaan, awalnya sejarah banyak sumber mata air juga di sini. Awalnya sebenarnya sebatas untuk sumber listrik, cuman tidak mampu, jadi digunakan waduk desa. Di tahun ke tahun digunakan oleh pemerintah setempat, jadikan untuk wisata. Paling sebatas singkatnya aja sih. Luas. untuk luasnya Waduk Dharma sendiri ada berapa meter Pak? 435 hektar yang tercatat. 430. Iya. Dan Waduk Dharma sendiri juga digunakan juga oleh perusahaan PDAM ya. PDAM ya, betul. Digunakan Air minum. untuk berapa kecamatan nih Pak? Seperti Kabupaten Kuningan sudah. Kabupaten Pokoknya yang di bawah aja lah. Kota Kuningan ibaratnya dia ngambil air dari sini. Sebagian besar. Bisa dilihat meskipun airnya pun digunakan oleh Kabupaten Kuningan, satu Kabupaten Kuningan, namun Waduk Dharma airnya juga masih ada gitu ya Pak, walaupun di musim kemarau. Dan saat ini adalah awal-awal musim penghujan, baru saja 2 hari hujan, tapi memang airnya bekas-bekas air kemarau pun nggak sampai habis gitu ya, masih tetap bertahan selama musim kemarau. Kemarau ya.